ketika malaikat Jibril bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam proses Isra dan Mi'raj. Nabi di-mi'rajkan, kemudian Nabi dibawa masuk ke dalam surga, melihat situasinya di dalam surga. Begitupun Nabi dibawa masuk ke dalam neraka, melihat situasi di dalam neraka. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Nabi melihat di dalam neraka itu ada satu manusia yang memegang batu besar. Kemudian batu besar itu dia pecahkan melalui dengan kepalanya. Setelah kemudian pecah, hancur dipulihkan kembali, hancur dipulihkan kembali, hancur dipulihkan kembali. Rasulullah bertanya, Jibril, siapakah itu? Man huwa Jibril? Siapa dia Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, itulah umatmu yang ketika hidupnya di dunia diberikan kepala oleh Allah, tapi justru kepalanya digunakan melalaikan atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama kepalanya tidak dia gunakan untuk bersujud kepada Allah. Jemaah maghrib yang sama dirahmati oleh Allah, kita awali tausiah kita pada maghrib ini dengan satu kisah. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi dan disuruh untuk mendatangi beberapa binatang. Ya. Apa tujuannya? Malaikat Jibril alaihissalam diperintah oleh Allah untuk bertanya kepada binatang ini, apakah dia bersyukur Allah ciptakan sebagai binatang atau tidak. Maka malaikat Jibril alaihissalam, binatang pertama yang malaikat datangi adalah kerbau. Malaikat Jibril bertanya, wahai kerbau, apakah engkau bersyukur Allah ciptakan kamu sebagai binatang kerbau? Yang sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, bahwa binatang kerbau itu mandinya bukan air bersih, melainkan mandinya pakai air lumpur. Malaikat Jibril bertanya, apakah engkau bersyukur Allah ciptakan kau sebagai binatang kerbau? Maka bagaimana jawaban binatang kerbau ini? Dia mengatakan bahwa saya sangat bersyukur sekali malaikat, Allah ciptakan saya sekalipun sebagai binatang kerbau. Walaupun saya hanya mandi pakai air lumpur, saya bersyukur malaikat. Daripada kata binatang kerbau, daripada binatang kelelawar yang bukan lagi mandinya pakai air bersih, bukan lagi mandinya pakai air lumpur, tapi dia mandi pakai air kencingnya. Ya enggak? Makanya binatang kelelawar itu berbau. Kenapa? Karena dia kencingi dirinya. Coba kita perhatikan kelelawar. Kalau dia tidur, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Karena nanti dia enak tidurnya kalau seperti itu bentuknya.
Ya. Makanya ketika dia kencing, nah kencingi badannya sampai kepada kepalanya, makanya berbau. Ditanya oleh malaikat Jibril, apakah engkau bersyukur Allah ciptakan kau sebagai binatang kerbau, sementara engkau setiap hari mandi air kencing badanmu dan kepalamu? Apa yang dikatakan oleh binatang kelelawar ini? Dia katakan, saya sangat bersyukur sekali malaikat, Allah ciptakan saya sebagai binatang kelelawar yang sekalipun setiap harinya saya kencingi saya punya kepala, saya sangat bersyukur malaikat daripada Allah ciptakan binatang tikus yang tidak bisa dibedakan mana kepalanya dan mana pantatnya. Datang lagi malaikat Jibril ke binatang tikus itu. Dia bertanya, bagaimana dengan engkau wahai binatang tikus? Apakah engkau bersyukur Allah ciptakan kau sebagai binatang tikus? Tidak bisa dibedakan mana kepalamu dan mana pantatmu. Bagaimana jawaban binatang tikus? Saya sangat bersyukur sekali malaikat, Allah ciptakan saya sebagai binatang tikus, sekalipun tidak bisa dibedakan mana pantat dan mana kepala saya, tapi Allah memberikan kemuliaan khusus kepada saya malaikat. Apa itu? Allah tidak akan pernah menyiksa kepala saya dibandingkan manusia. Dibandingkan manusia malaikat, Allah ciptakan manusia sesempurna mungkin. Dia punya tangan, dia punya mata, dia punya telinga, dia punya mulut, semua lengkap, punya kepala. Tapi akan banyak nanti manusia yang diazab oleh Allah, banyak nanti manusia yang disiksa oleh Allah melalui dengan kepalanya. Inilah yang terjadi Bapak Ibu ketika malaikat Jibril bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika waktu itu proses Isra dan Mi'raj. Nabi di-mi'rajkan, kemudian Nabi dibawa masuk ke dalam surga, melihat situasinya di dalam surga. Begitupun Nabi dibawa masuk ke dalam neraka, melihat situasi di dalam neraka. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Nabi melihat di dalam neraka itu ada satu manusia yang memegang batu besar. Kemudian batu besar itu dia pecahkan melalui dengan kepalanya. Dia pecahkan melalui dengan kepalanya. Setelah kemudian pecah, hancur dipulihkan kembali, hancur dipulihkan kembali, hancur dipulihkan kembali. Rasulullah bertanya, Jibril, siapakah itu? Man huwa Jibril? Siapa dia Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, itulah umatmu yang ketika hidupnya di dunia diberikan kepala oleh Allah, tapi justru kepalanya digunakan melalaikan atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama kepalanya tidak dia gunakan untuk bersujud kepada Allah. Bapak Ibu jamaah maghrib yang sama dirahmati oleh Allah. Nah, kata melalaikan di sini ada dua pandangan ulama kita. Ada yang mengatakan bahwa kata melalaikan itu adalah yang pertama meninggalkan perintah Allah, termasuk sholat. Meninggalkan sholat itu namanya melalaikan. Satu. Yang kedua, ada juga yang beranggapan bahwa melalaikan itu adalah bermain-main di dalam salatnya. Bapak Ibu, hari ini kita tidak usah membahas
bagaimana dosanya bagi saudara-saudari kita yang meninggalkan salat. Tapi coba kita fokus Bapak Ibu, ya, bagi yang melalaikan salat dengan pandangan yang kedua, yaitu bermain-main di dalam salatnya. Karena kita menginginkan kesempurnaan kita di dalam beribadah, Bapak Ibu, ya. Sehingga dengan melalaikan salat atau bermain-main di dalam salat, ini bisa jadi tidak menyempurnakan kita punya ibadah, bahkan bisa jadi batal salat kita, Bapak Ibu. Bermain-main di dalam salat, nah ini banyak yang terjadi. Yang mana kategori bermain-main di dalam salat? Ya, termasuk di dalamnya adalah ketika ada percakapan yang dilakukan di dalam salat yang bukan percakapan itu aturan di dalam ibadah. Ya, ini biasa dilakukan oleh anak-anak. Sampai ada pernah cerita, ada 3 anak-anak yang melakukan sholat. Yang satunya ini dia bicara di dalam sholatnya. Kemudian yang satunya tegur, tidak boleh bicara kalau di dalam sholat. Nah, bilang yang satu, untung saya tidak bicara. Padahal kau sudah bicara juga. Ya, ini bermain-main di dalam sholat. Termasuk itu biasa kalau kita melakukan sholat ada biasa itu Pak. Kalau sholat kepalanya di atas terus, penglihatannya. Bahasa nak keheran apa agak naik taruh yase. Kemasupanya Allahu Akbar. Apa nulis di atas? Nah, ini hati-hati, bisa tidak menyempurnakan sholat. Ya. Melihat di dalam sholat itu dilarang. Melihat ya. Nah, tapi melirik boleh. Jadi beda tuh melihat dengan melirik. Toh? Nah, kalau melihat berarti kita sholat dalam keadaan sembarang dilihat di belakang, di depan, kiri kanan. Tapi kalau melirik bisa. Bagaimana itu kalau melirik remaja masjid? Sudah pernah melirik? Ya, bahasa bagaimana itu kalau melirik ya? Mungkin kita melirik di samping, ya kan? Bisa. Tapi kalau melihat kiri kanan, itu tidak boleh. Ya, sama halnya Bapak Ibu menggarut di dalam sholat itu tidak dilarang. Ya, menggarut di dalam sholat itu tidak dilarang. Contohnya kita sementara sholat digigit nyamuk, boleh digarut. Menggarut boleh, tapi menggarut-garut tidak boleh. Nih, jadi bedakan. Menggarut boleh, tapi menggarut-garut tidak boleh. Namanya PP, pulang pergi. Ya, nah itu. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, 3 gerakan yang dilakukan di dalam sholat yang bukan gerakan sholat batal. Ya, saya ulang, 3 dalam gerakan, ya, kemudian gerakan itu dilakukan dan bukan gerakan di dalam sholat batal. Ya, jadi lihat maki kalau sholat Allahu Akbar, mungkin ini kangkang sudah, hati itu sudah bukan gerakan di dalam sholat. Ya, itu.
Tapi ada namanya gerakan-gerakan kecil. Gerakan kecil itu tidak membatalkan salat. Termasuk berjalan di dalam salat itu boleh. Jangan salah paham. Ya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Pada saat ada saf yang kosong. Itu kan posisi kita nanti pada saat kita isi, maka kita pasti melangkahkan kaki. Jadi ini mesti juga saya sampaikan Bapak Ibu, ketika umpama ada saf yang kosong, ya, karena di dalam sholat itu tidak boleh ada yang bolong, ya, kecuali barangkali kalau dalam keadaan darurat seperti kemarin ada corona, toh, maka dilonggarkanlah saf, dilonggarkan saf itu dalam keadaan darurat. Sementara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Nabi sebelum salat dia keliling dulu, ya, nah perhatikan kisafnya, ya, nah kayak dia keliling, perhatikan safmu harus rapatkan, luruskan saf dan rapatkan, itu Nabi. Tapi kalau imam kita di Palambarae, jangan maki, cukup sampaikan saja, luruskan saf dan rapatkan, tidak perlu keliling. Nah nanti anggap kita wapatotoai, ya. Bagaimana kemudian kalau ada saf yang tiba-tiba kosong, maka mesti diisi, ya, mesti diisi yang di belakang. Jadi contohnya ada saf di depan yang kosong, ya, maka yang di belakang maju ke depan tanpa merubah gerakan, ya. Salah satu umpama contohnya, Allahu Akbar, tiba-tiba ada di depan kentugi, ya, kan pasti nak tinggalkan kisah lautnya, berarti dia kosongi, ya, kosongi, maka di belakang mesti maju ke depan. Jadi caranya maju cukup melangkahkan kaki, maju di depan. Yang di belakangnya lagi karena kosongin di saf kedua, yang di belakangnya lagi maju, ya. Bagaimana kalau seumpama maju bagaimana kalau seumpama kosong ini tidak ada yang ganti? Mungkin dia tidak paham. Oleh karena kita berada di saf yang paling di belakang, saf yang ketiga, kita paham seharusnya saf yang kosong itu diisi, tapi karena kita berada di saf yang ketiga, di saf yang di saf yang pertama kosong, maka kita di saf yang ketiga boleh mendorong saf kedua masuk, ya. Tapi cara mendorongnya tidak boleh terlalu keras, karena si bakji gitu pasti begitu, ya. Jadi doronglah, maka dia maju ke depan, kita lagi maju di situ, jadi didorong, maju ke depan, naik situ saf yang kosong, kita lagi maju, maka tidak ada lagi saf yang kosong. Seperti itu. Jadi sama halnya, jadi itu gerakan-gerakan di dalam sholat itu boleh. Contoh Pak, kalau seumpama kita sholat berdua, toh, karena sama halnya kalau seumpama, karena kita tidak boleh membuat saf sendiri, tidak boleh, iya, mesti kita bersama dengan saf yang lain. Nah, bagaimana kalau kemudian kita masuk di masjid, nah sendirinya di belakang, tidak ada ditemani, maka boleh yang di belakang memanggil yang di depan, ya, nah tarik ke belakang. Tapi ini orang paham sebenarnya Pak, sebab kuna tandre na pahangi bahaya, ya, na paham itu, nah tarik ke belakang supaya ada yang temani, atau minimal ada tanda, oh sendiri di belakang, mundur toh makin mundur ke belakang, ditemani yang di belakang, karena tidak boleh ada saf sendiri. Maka ini sisa merapatkan. Kalau seumpama tidak rapat, ada jamaah satu yang datang, berarti sudah 3 orang, ada yang temani, maju makin lagi ke depan. Tapi pada saat posisi berdiri, jangan pada saat posisi sujud baru maju ki, tidak boleh, ya.
Sama halnya Bapak Ibu kalau kita sholat berjamaah. Nah, dua orang kan pasti berhadapan begini. Ya, ini imam. Berarti posisi makmum di sini. Ya kan? Begitu posisinya. Jangan di belakang sekali. Nah, tidak boleh. Karena ini safnya sendiri. Jadi dia posisinya dekat. Nah, bagaimana kalau seumpama ada jamaah yang datang satu, tidak mungkin dia berdiri di sini. Tidak mungkin juga dia ada di sini. Nah, bagaimana caranya? Tetap dia posisi di belakang, cukup tepuk posisi ini yang di kiri, di kanan, kemudian dia mundur ke belakang, menemani saf yang ada di belakang. Seperti itu. Saya pernah Pak sholat di Masjid Agung Bantaeng. Ya, dua ke temanku, ternyata temanku juga ini tidak paham. Dua ke sholat, tiba-tiba ada yang datang satu, ditepuki badannya. Nah, maksudnya itu mundur ke belakang. Selalu nak kasih naik. Tidak nak paham, harusnya mundur ke belakang. Nah, akhirnya ini jamaah yang satu maju mami di situ. Jadi berbaris tiga ki. Nah, nanti sudah ke sholat baru saya kasih tahu itu tadi tua benar. Nah, panggil ki ke belakang temani ini. Nah itu. Jadi itu gerakan-gerakan yang seperti ini sama sekali tidak membatalkan sholat. Ya, sama halnya kalau seumpama ada kita sementara masbuk, kemudian ada yang datang, ya, ada saf yang kosong, masuk lagi di saf yang kosong, jangan lagi ambil saf sendiri. Ya, itu apa Ibu? Ya, sama ini seperti yang masbuk. Nah, ini mungkin juga perlu disampaikan ini yang masbuk. Namanya masbuk kan dia terlambat. Ya, masbuk namanya dia terlambat. Nah, ini juga ada yang banyak terjadi nih. Ya, sebahagian di antara kita kurang memahami tentang yang namanya masbuk. Ya, jadi pada saat kita datang kepada di saat ada orang melakukan sholat berjamaah, kemudian kita datang dengan posisi masbuk, maka tentu kita melakukan sholat dengan mengikuti imam. Ya ayyuhalladzina amanu isjudu ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu. Jadi ini mengikuti orang-orang yang ruku dan mengikuti orang-orang yang sujud. Jadi ketika posisi imam dia sudah dalam keadaan ruku, maka kita juga mesti ruku, namanya mengikuti. Iya. Jadi kalau seumpama sujud ke imam kita sampai, maka kita langsung sujud, tapi ini belum terhitung satu rakaat. Ya, sujud ke juga. Ada biasa saya lihat, nggak tunggu imam berdiri pi imam baru dia ikut. Ada juga sebenarnya pendapat seperti itu, tetapi yang lebih masyhur itu adalah ketika kita mendapati imam dalam keadaan ruku, maka kita ruku. Ketika kita mendapati imam dalam keadaan sujud, maka kita pun ikut sujud. Tetapi belum terhitung satu rakaat. Mesti setelah dia salam, kita ambil lagi satu rakaat untuk mencukupkan sholat kita. Iya. Ada pernah tanya, Ustadz, bagaimana kalau seumpama imam katakanlah membaca nih qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Nah, ketika dia posisi seperti ini kita datang ikut lagi juga, maka masih terhitung satu rakaat. Ya. Kemudian ketika imam sami Allah, kalau posisi imam belum berdiri secara sempurna, maka kita masih bisa mendapatkan satu rakaat. Tapi ketika imam sudah posisi sempurna, sami Allahu liman hamidah, maka ketinggalan bagi satu rakaat. Itu yang kita ikuti. Ada tom biasa Pak, saking tidak maunya ketinggalan satu rakaat, nah itu nih berapa kali itu Pak imam? 2 rakaat nih, mengejar dia Allah sampai ada apa Pak imam? Ya Allah, pernah saya temukan di Masjid Agung Jeneponto Pak, anak pramuka. Ya Allah, tidak dibimbing mungkin itu kosnya.
dia tidak tahu. Jadi ketika imam ruku seperti ini, maka kita masih mendapatkan, silakan datang dan ruku juga. Kemudian kalau kita mendapatkan imam berdiri belum sempurna, silakan kita ruku kemudian ikuti imam. Tapi kalau dia sudah sempurna berdirinya seperti ini, maka kita sudah ketinggalan 1 rakaat. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama dirahmati oleh Allah. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi ada memang gerakan-gerakan di dalam sholat itu yang bisa kita lakukan, tetapi tentu gerakan yang dibolehkan di dalam sholat dan tidak insya Allah tidak membatalkan kita punya sholat. Termasuk tadi mengisi saf-saf yang kosong. Jadi saya justru Bapak Ibu memberikan nasihat kepada kita semua untuk mencari saf yang paling di depan. Ya, kenapa mesti saf yang paling bagus untuk laki-laki adalah saf di depan? Karena dalam hadis dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil awal. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada saf yang paling di depan. Ya, jadi saf laki-laki itu yang paling bagus adalah saf di depan. Saf perempuan yang paling bagus adalah paling di belakang. Ya, saya ulang, saf perempuan yang paling bagus adalah paling di belakang. Tapi jangan sampai sebentar dicari, ya tidak ada yang ngisi di depan. Jadi maksudnya karena sekarang ini kan kita sudah punya hijab. Ya, kita sudah punya hijab, pagar, padami pagarnya antara laki-laki dan perempuan. Ternyata ada yang memahami bahwa kenapa saf perempuan dikatakan paling bagus, dia berada di saf yang paling terakhir, yang paling di belakang, karena sesungguhnya perempuan memang sudah safnya paling di belakang. Kenapa? Karena posisi perempuan ada di belakang laki-laki. Maka jangan lagi besok lomba-lomba saf di paling di belakang dan tidak ada di depan. Hancur gitu jamaahnya? Ya, tidak. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah. Jadi itu Bapak Ibu untuk kesempurnaan sholat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah hati-hati juga bagi yang berambut gondrong pada saat sholat. Ada? Mana? Jadi tidak apa-apa. Jadi yang berambut gondrong ke sholat, ya saya sih menyarankan supaya pakai peci, ya pakai peci. Jadi supaya ini bisa aman, ya, supaya ini bisa tidak tertutupi oleh rambut. Karena ada memang beberapa anggota badan itu yang ketika sholat, ya, menurut Guru ada beberapa dari anggota badan itu ketika sholat mesti sujud ke tanah. Ya, satu adalah ubun, ya, makanya tuh orang kalau sholat ini dikasih naik ini songkok kayak supaya asuk jukin nenua, abang, iya. Jadi jangan terlalu naik ke atas, sedikit mau saja, jangan tosi terlalu di belakang. Kata putus cinta tuh, ya, apalagi kalau nak kasih miring begini, tahun ditaban tuh tahun ditabak botol. Kang ada tuh banyak sekali tuh model-model sama peci, ada yang begini, ada yang begini, ya Allah ya Rabbi, ya, jadi biasa saja, nah Bapak Ibu, jadi usahakan supaya ini tidak tertutup, ya, jadi ubun mesti sujud ke tanah, yang kedua telapak tangan, yang ketiga apa ini? Lutut, kemudian yang keempat adalah jari. Ya, sama itu jari. Jadi kalau kita sholat jangan melembek begini, harus sujud seperti ini. Ya, jangan begini. Jadi telapak tangan yang sujud ya ini. Jadi bukan begini. Jadi kalau ada tong itu orang kalau sujud begini bentuknya, sujud semua ini seperti sujudnya binatang anjing. Begitu tuh dia tuh kalau duduk,
Tidak. Tapi yang mesti sujud adalah telapak tangan. Begitu. Ya, Bapak Ibu. Sama tadi dengan jari-jari. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Apalagi kayak gerakan-gerakan di dalam salat adalah menguap. Menguap. Pada saat menguap di dalam salat boleh. Ya, boleh menutup. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak usah berbunyi ya kalau salat. Allahu Akbar. Boleh begitu, ya. Boleh menutup mulut. Iya. Sama seperti sama seperti menutup mata, ya. Menutup mata sesungguhnya boleh, tapi kalau di dalam ilmu usul fikih menutup mata di dalam salat itu hukumnya makruh. Ya, makruh menutup mata pada saat melakukan salat, ya. Jangan menutup mata kalau salat. Allah. Pas dibuka ada anaconda di depan. Bahaya. Ya. Jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi begitu bapak-bapak dan ibu-ibu, pentingnya kita yang namanya salat, sehingga hati-hati ya, jangan bermain-main di dalam salat. Serius saja kita salat, takbirnya bagus, tahiyatnya bagus, belum tentu ya. Tiada jaminan diterima oleh Allah. Apatah lagi kalau kita main-main di dalam salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Termasuk tadi adalah banyak bermain-main dalam salat, ya, melakukan kegiatan-kegiatan dalam salat yang tidak ada kaitannya dengan salat, itu sama bermain-main di dalam salatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saya kira ini yang bisa aku sampaikan, Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.